Baik, selamat pagi kakak-kakak semua. Apa Selamat kabarnya? pagi semuanya. Terima Kabar kasih baik. karena hari ini kita bertemu lagi di tatap maya yang kelima. Saya harap kakak-kakak dalam keadaan sehat semua ya kak ya. Bisa lancar dalam mengerjakan tugas di LMS, kemudian belajar mandiri. Jadi kalau ada kesulitan bisa ditanyakan baik ke saya ataupun ke adminnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kak Lia, halo Kak Lia. Kak, boleh pimpin doa Kak untuk kegiatan kita hari ini Kak? Sebelum mulai Zoom pada hari ini, semoga diberikan kelancaran, doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Lia atas waktunya dan kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan mulai kembali pertemuan kita. Baik, hari ini kita akan masuk ke kita mengulas kembali Kak di modul 1.1. Kita mereview kembali tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Apakah sudah tampil PPT saya Kak di layarnya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Nah, hari ini kita hanya satu JP Kak. Jadi, dan lebih banyak kegiatannya nanti menggunakan Figma Jamboard. Nah, di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kakak-kakak jawab. Nah, kesepakatan bersama kita, yang pertama itu menyalakan kamera. Jadi harapan saya, kakak-kakak juga bisa membuka kamera, sehingga kita bisa saling berinteraksi, Kak. Terus yang kedua, itu mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang ketujuh, itu gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi nanti kakak-kakak, jika memang di sayanya itu ada gangguan, tetap berada pada Jimit-nya Kak ya, supaya saya bisa masuk. Karena kan Kak Aulia sudah saya jadikan co-host tuh. Jadi saya bisa masuk kembali di Jimit-nya. Jadi kakak-kakak jangan dulu keluar. Ya mudah-mudahan tidak terjadi gangguan lah ya Kak ya, harapan kita ya. Semoga lancar nanti 1 jam ke depannya ini. Nah tujuan hari ini ya, yaitu tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaiannya di akhir pelatihan ini, kakak-kakak nanti mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Siap Kak Lukman? Kemudian tujuan khususnya pada modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta nanti diharapkan mampu yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di modul 1.1 yang lalu, kakak-kakak kan sudah
kenalkan tuh dengan berbagai macam alur refleksi. Nah, itu nanti bisa kakak gunakan. Bebas, mau pakai Borton, mau pakai 4F, dan lain sebagainya yang sudah dikenalkan, itu juga boleh, Kak. Nah, di sini ya tujuan dari sesi ini, nanti kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, agenda kita hari ini adalah menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Nah, di sini ada analisis tulisan refleksi. Nah, dalam menganalisis tulisan refleksi, nanti di sini akan digunakan pertanyaan, ya. Ada 6 pertanyaan yang nantinya ini kakak-kakak isi di Figma Jamboard. Jadi dalam satu JP ini kegiatannya kakak-kakak mengisi refleksi dalam Figma Jamboard, kemudian nanti baru merefleksikannya. Jadi 6 pertanyaan ini sudah ada di format tabel Figma Jamboard-nya, Kak. Jadi saya akan kirim sekarang, Kak, ya. Ya, boleh langsung dibuka, Kak. Kalau ada kesulitan dalam mendapatkan sticky note, berarti kakak belum login tuh. Kalau kakak sudah login, nah berarti kakak bisa muncul tuh sticky note-nya tuh. Yang ini ya, Kak, ya, yang tabelnya nih yang kuning biru ini. Yang 1.1.C.3 kuatkan pemahaman. Oke, Kak Lia udah masuk nih. Kak Irwin juga nih. Di atasnya ada pertanyaannya, Kak. Jadi menuliskan sticky note-nya, menempatkan sticky note-nya sesuai dengan pertanyaannya, Kak, ya. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemudian, kapan biasanya saya menuliskan refleksi apa saja yang ditulis? Nah, jawabannya dalam satu sticky note saja, Kak, ya. Karena di situ ada 2, jadi dirangkum saja jawabannya tuh. Jadi satu sticky note untuk satu peserta, Kak. Oke. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian, hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi dirangkum saja, Kak, jawabannya tuh, Kak. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kemudian pertanyaan keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Dan siapa yang bisa membantu saya? Nah, jadi
Selama kegiatan ini, aktivitas kakak hanya menuliskan refleksi saja kak. Jadi bisa fokus dengan Figma-nya ya kak ya. Kakak-kakak yang lain ada kesulitan? Izin Kak, mau tanya, ini buat keluar lagi Kak Lia, suaranya kecil sekali nih Kak Lia. Kak, Ya, itu mau ngedit teksnya tekan mana ya Kak? gimana Kak? Gimana? Mau tulis jawabannya itu, Maksudnya maksudnya memperbaiki. saya belum itu, belum tulis jawaban, cuma dari Sudah sudah masuk di Figma-nya. yang sudah masuk, cuman Ah, ah. Terus klik ini Kak, klik Jamboard. Klik Figma, oke, klik Jamboard. Klik ini, klik apa namanya? Sticky note-nya dulu. Bisa kali ya?
klik sticky note-nya dulu Kak, Kak Apriyadi. Kak Apriyadi ini menggeser papannya nih. Kakak klik sticky note-nya dulu Kak, baru bisa Kakak tulis. Kalau tidak klik sticky note, nanti papannya bergeser nih. Kalau yang sudah nomor 1 lanjut nomor 2 Kakak ya, biar efektif. Kalau sudah, lanjut ke nomor 2 ya Kak. Kalau sudah nomor 2, lanjut ke soal nomor 3. Ayo kakak-kakak yang lain nih. Kak Desi, Kak Lia, Kak Dina, Kak Aulia. Apakah ada kesulitan? Ya, kenapa Kak Aulia? Izin Kak, ini kan udah masuk tapi dia harus login dulu ya. Iya benar Kak, harus login dulu Kak, supaya bisa mendapatkan sticky note-nya ini. Kalau kakak-kakak ada yang kesulitan untuk masuk, boleh di kolom chat Kak. Tapi kalau dia udah lancar di Figma-nya, di Figma aja Kak.
Kakak, untuk menuliskan jawaban harus ambil sticky note dulu Kak, nggak bisa langsung ke kotaknya ini. Karena kalau kakak-kakak ngambil ke kotaknya, nanti akan bergeser papannya nih. Sakit nulis papan nih. Kenapa Kak? Nggak susah nulis papan nih sebelum lari-lari, Pak. Ambil sticky note-nya dulu Kak, supaya tidak tidak mengubah posisi papannya nih. Kalau sudah boleh lanjut Kak, yang kalau pertanyaan nomor 2 udah selesai, boleh lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau ada yang kesulitan masuk ke Figma, boleh lewat kolom chat menjawabnya. Kak Aji, ini nih yang pertanyaan nomor 2 nih udah ada sticky note-nya, tapi masih coba-coba sepertinya tulisannya nih. Oke, yang sudah menjawab nomor 3 boleh lanjut ke pertanyaan nomor 4, Kak. 20 menit lagi kita selesai, Kak ya, untuk Figma Jambotnya ya. Izin Kak, punya saya sudah masuk belum Kak? Ini Kak siapa, Kak? Oke, Caksono. Kak Aulia. Udah belum ya? Kak Aulia nih, gini Kak, kalau sudah masuk, berarti Kakak ada nggak dapat ininya, sticky note-nya di bawah? Bisa nggak klik sticky note-nya? Kalau ndak ada sticky note-nya berarti Kakak nih belum login nih, belum sukses loginnya nih. Di bawah sih ada nih Kak. Ada, oke kalau ada berarti tinggal klik dulu sticky note-nya Kak. Terus baru dibawa ke papan pertanyaannya.
Kak Jul login dulu Kak. Kalau belum login, dia belum bisa masuk Kak, belum bisa mendapatkan sticky note-nya nih. Oke, Kak Muklis, kalau sudah boleh lanjut Kak ke pertanyaan kelima. Kak Lia, lanjut Kak Lia yang pertanyaan nomor 2 tuh. Oke Kak, 15 menit lagi Kak ya. Izin Kak, sticky note di nomor 5 yang biru itu nggak bisa dibesarin, kenapa ya? Sticky note, ini Kak siapa nih? Muklis Kak, Dengan Kak Muklis. siapa nih? Oh, Muklis. Yang biru nih Kakak, punya Kakak nih. Iya Kak, iya, iya. Oh, ini kekecilan kayaknya Kak. Tolong, saya coba dulu. Ah, mana nih Kak? Tolong.
Kalau digeser ke samping bisa enggak, Kak? Ukurannya nih. Saya enggak bisa pula nih ngedit punya Kakak nih. Oke, Kak, 8 menit lagi refleksinya selesai ya, Kak, ya. Berarti Kak Muklis dengan Kak Irwin udah selesai berarti nih ya? Dikecilkan dulu Kak Aji kotaknya nih, ntar saya kecilkan dulu.
Ya Kak, makasih. Oke, siap. Lima menit lagi Kak ya. Nanti kita akan berefleksi bersama dari hasil tulisan kakak-kakak semua nih.
Kak Aji pakai teks kah ini Kak? Pakai sticky note Kak? Kalau pakai teks nanti nggak kelihatan nih. Oke Kak, 1 menit lagi Kak ya. Bang, maaf bang, pakai apa bang tadi bang? Kenapa Kak? Pakai apa tadi ya? Saya pakai teks soalnya. Oh, sticky note, sticky note. Nih yang ada gambar bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk segi empat nih Kak. Oh udah. Terus Nah, tulisannya memang kecil gitu ya bang ya? ditarik dulu Kak, disesuaikan dengan apa namanya isi tulisan kita, supaya tulisannya bisa kelihatan besar. Oh gitu, oke. Oke oke. Saya pakai sticky note tadi tuh. Itu Kak Yulius pakai sticky note saya. Enggak pakai teks, pakai sticky note. Oke oke oke. Oke Kak, kita kembali lagi ke Jimitnya dulu Kak. Kita mau refleksi. Nanti bisa kakak-kakak lanjutkan lagi Kak. Oke Kak, sekarang kita akan merefleksikan dari hasil tulisan kakak-kakak semua. Jadi semua fokus pada jimitnya dulu, jangan dulu isi Kak, supaya kita fokus dulu. Tapi kalau ada yang nanti yang namanya yang saya sebutkan kakak refleksikan ya, yang lain boleh lanjut Kak, yang lain boleh lanjut. Yang pertama saya minta Kak Muklis. Halo Kak Muklis, saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dengan cara menyatakan pengalaman saya dan perkembangan saya selama mengikuti kegiatan. Saya selalu memberikan perkembangan yang saya alami. Boleh ditanggapi Kak, dijelaskan Kak, Gimana Kak? Kak Muklis. Ya, Oke, Ntar ya. ini kan hasil tulisan refleksi kakak nih nomor 1. Nah, boleh disampaikan Kak, didiskusikan kepada kita semua. Saya tuh selalu menuliskan refleksi itu tentang pengalaman aja. Oh, saya merasa senang, saya mengalami ini, mengalami itu gitu. Dan saya selalu memberikan perkembangan yang saya alami. Misalnya setelah pembelajaran ini saya dapat mengerti atau dapat memahami, seperti itu saja. Karena kalau untuk mereview ulang, kalau kita kan tipikal saya tuh nggak bisa mereview ulang, tapi saya selalu menceritakan pengalaman saya telah melakukan kegiatan. Setelah itu saya akan melakukan kegiatan. Kalau di pembelajaran itu kan tindak lanjut ya, kalau tidak salah ya terakhirnya. Itu saja sih maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk refleksinya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, minta Kak Lia untuk merefleksikan jawabannya Kak, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Di sini Kak Lia menuliskan, menurut saya rubrik penulisan refleksi ini hanya sebagai acuan dalam merefleksikan diri. Namun dalam perbuatannya saya lebih melihat apa yang telah saya alami dan dapat mengaitkannya dengan pembelajaran PJOK. Kak Lia boleh memberikan penjelasannya Kak? Ya, suara kakak kecil Kak? Halo Kak. Oke dah, siap. Nomor berapa tadi Kak ya? Nomor dua, perasaan yang kakak alami saat menuliskan refleksi ini. Dan apa yang muncul di pikiran kakak saya saat menuliskan refleksi itu. Nih jawaban kakak nih. Halo Kak Lia. Iya Kak. Yuk, lanjut Kak. Perasaan saya sangat karena di sini banyak inspirasi yang saya
dapat yang saya tuangkan dari setiap kejadian-kejadian tersebut Kak. Jadi setiap mempelajari modul yang sebelumnya dapat bermanfaat dan merupakan pembelajaran dan serta ada hal-hal yang baru saya dapat merefleksikan dan dapat membuat perubahan yang lebih berdampak kepada Oke, cukup Kak? ya. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 3 nih, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menuliskan refleksi? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Saya minta Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi. Halo Kak. Halo Kak, Oke Kak, boleh disampaikan Kak jawaban Kakak yang pertanyaan nomor 3 ini, nih yang paling atas nih. Hal apa saja yang menurut Kakak tuh menjadi lebih baik berkaitan dengan setelah menulis refleksi itu? Dan hal apa yang menjadi tantangan Kak? Boleh dijelaskan Kak dari jawabannya ini? sini saya menjawab hal baik yang didapati ketika menulis refleksi itu mendapat pemahaman yang nyata tentang apa yang telah kita lakukan. Contohnya seperti misalnya kita melakukan pembelajaran, mungkin ada beberapa hal yang terlewat atau tidak kita sadari pas menulis refleksi, kita menjadi tahu. Nah, itu merupakan hal baik yang mungkin jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Kemudian yang menjadi tantangan ketika kita mau mengingatnya, mereview kembali atau menganalisis apa-apa yang telah kita lakukan, itu yang mungkin menjadi tantangan dalam penulisan refleksinya, Pak. Kak. Oke, baik. Menurut Kakak, tantangan itu bisa dilalui dengan cara bagaimana Kak, supaya Kakak nggak lupa dalam menuliskan apa yang sudah Kakak lakukan? Mungkin bisa diatasi dengan minta bantu dengan rekan sejawat atau kita menyebarkan seperti lembaran yang diberikan ke siswa. Mungkin dari catatan-catatan mereka kita mengetahui segala kekurangan ketika proses pembelajaran sehingga menjadi bahan untuk penulisan refleksi. Oke, baik. Berarti dengan cara itu ya memudahkan Kakak untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan Kak ya. Jadi Iya, Kak. bisa dilakukan Kak untuk pembiasaan. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya minta eh sini yang sudah ini kecil nih. Kak, Punya saya bang yang kecil tuh bang. boleh. Kak Dina kan? Desi bang, Desi. Oh, Kak Desi. Oke, Kak Desi, boleh Kak Desi sampaikan Kak. Apa tadi ya pertanyaannya? Mana tadi nih? Yang keempat Kak. Mana Bagaimana pertanyaan? saya menggunakan rubrik Oh penulisan iya. refleksi? Ya, Jadi selama saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini ya saya menjawab di sini cukup baik dan bermanfaat sekali untuk saya untuk melakukan penilaian karena bisa dilihat dari perkembangan dalam saya melaksanakan pembelajaran untuk peserta didik karena saya merefleksikan diri kekurangan apa yang ada pada saat saya mengajar saya nilai kemudian itu yang merasakan saya sendiri kan kemudian saya merasakan kekurangan nah di situ saya melakukan perubahan kemudian saya lakukan lagi untuk pertemuan selanjutnya dan itu sangat bermanfaat sekali saya melakukan penilaian tersebut. oke, baik. Terima kasih Kak ya. Berarti Kakak juga sudah ya membuat semacam rubrik lah untuk menilai diri sendiri seperti itu Kak ya. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke Kak, boleh dilanjutkan ya Kak ya pembiasaannya Kak. Lanjut yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, dengan lebih baik lagi. Why? Mana dia? Kemana ini?
Ada yang menghapusnya? Ada yang menghapuskah ini? Dan bagaimana cara merefleksikannya? Oke, minta. Nah, ini udah dihapus nih. Sebentar, saya cek dulu. Ini. Yang belum siapa ini? Kak Tommy adakah, Kak Tommy? Kak Jul? Kak Irwin saja, Kak Irwin. Kak Irwin, yang nomor 5. Halo, Halo, Kak. halo. Yang nomor 5 apa soal nih, Bang? Bentar. Saya kirim ke ini aja lah. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi? Terus? Kemudian, keterampilan apa saja yang bisa saya lakukan untuk menulis refleksi tersebut? Boleh besarkan ini enggak ya, punya jawaban saya ya? Bentar loh, Kak. Sebab dihapus nih susah nih. Mau saya perbaiki ulang. Oke, ini Kak. Bentar ya. Punya Kak Muklis ya? Kak Irwin ya tadi ya? Siapa? Ya, ini saya Irwin. Irwin ya? Oke, ini Kak. Yang hijau nih, Kak. Yang hijau, tunggu saya buka ini saya. Nah, Oke. ini. Di sini kan tulisan saya refleksi yang bisa saya lakukan dan saya pelajari yaitu menurut Borten atau Gibbs. Sebabnya menurut kedua-duanya sudah menggambarkan proses dalam pembuatan dan alur tujuan dalam pembuatan refleksi keterampilan yang saya lakukan, yaitu membiasakan. Itu kalau menurut saya sih membuat refleksi itu kan situ kan kita boleh dengan cara kita sendiri, boleh dengan cara orang. Tapi kalau di sini saya bisa melakukan satu di antaranya bisa dilakukan menurut Borten atau menurut Gibbs. Mana enak kita sebagai guru gitu. Tidak memaksakan kamu harus seperti ini, tapi kan setidaknya kita ada gambaran untuk merefleksikan diri ketika pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan refleksi itu bisa dilakukan setelah melakukan proses pembelajaran. Terus apa lagi soalnya yang kedua tuh lupa sih. Keterampilannya Kak. Oke. Keterampilan dalam merefleksikan diri menurut saya itu bisa dilakukan secara berulang-ulang ya pada proses pembelajaran, sehingga tadi itu keadaan yang dimana pada saat kita berkontak langsung dengan peserta didik atau bisa jadi orang lain, hal yang mempertajam diri saya pribadi ialah terus belajar. Itu menurut saya. Siap, terima kasih Kak. Berarti Kakak sudah ada acuan lah nih dalam menuliskan refleksi ya Kak dari model-model yang sudah kita bahas bersama. Dari modul 1.1 tadi yang menurut refleksi Borten sama Gibbs ya. Itu kan salah satu contoh untuk kita melakukan refleksi. Apakah kita boleh menggunakan Borten atau Gibbs? Itu boleh kedua-duanya, asalkan kita bisa mengkolaborasikan antara Borten dengan Gibbs. Mana enaknya kita dalam proses pembelajaran, kan kita tahu bahwa refleksi itu dilakukan pada saat setelah proses pembelajaran, sehingga kita tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah, sehingga kita bisa mengevaluasi pembelajaran kita ke depannya itu. Oke, terima kasih Kak, sudah cukup lengkap tuh Kak. Jadi boleh dibiasakan ya Kak ya dalam menulis refleksi. Habits kan ya biasa sih. Baik. Lanjut sekarang yang nomor 6. Di sini nanti akan saya copy lagi nih tulisannya nih, soalnya nih. Minta Kak Apriyadi kah ini? Ini Kak siapa nih yang sudah menulis nih? Kak Lutfi. Yang udah sampai 6 nih. Ini siapa nih? Bentar. KM Reja. KM Reja. Ya, Pak.
Boleh dijawab pertanyaan nomor 6, Kak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang membantu saya? Ini Kak, ini jawaban Kakak nih. Ya. Boleh dibaca, Kak. Yang saya akan lakukan yaitu perencanaan yang lebih baik lagi dalam menyusun perangkat ajar maupun refleksi diri atau peserta didik. Saya juga meminta rekan guru lain untuk mengembangkan diri saya agar lebih reflektif lagi. Seperti itu, Pak. Ya, boleh dijelaskan tidak, Kak, sedikit, Kak? Perencanaannya bagaimana? Kemudian rekan yang membantu itu bagaimana cara Kakak supaya refleksi Kakak ini juga bisa dibantu oleh rekan-rekan yang lainnya? Dengan setelah Gimana, Kak? mempelajari modul refleksi ini kan, saya dapat banyak referensi maupun wawasan ya, Kak. Jadi, salah satunya contohnya saya pakai refleksi yang Gibbs. Nah, dari itu saya bikin rubriknya, baru saya sebarkan ke rekan guru sama peserta didik. Seperti itu, Kak. Nanti baru Oke, baik. kita evaluasi dari situ refleksinya. Siap, berarti seperti itu caranya, Kak, ya? Oke, baik. Iya. Terima kasih kakak-kakak. Kita sudah berefleksi hari ini mengenai paradigma cara berpikir kakak-kakak sebagai guru PJOK yang khususnya dalam melakukan refleksi. Baik Kak, tadi kita sudah berefleksi bersama dan berbagi juga refleksi dari kakak-kakak sekalian. Nah, ya, harapan saya bahwa refleksi itu menjadi pembiasaan kakak-kakak dalam misalnya setelah melakukan pembelajaran, ya, sehingga nanti untuk pembelajaran ke depannya kakak-kakak bisa memberikan kekuatan mana yang menjadi kelemahan kakak-kakak sehingga ada perencanaan yang disampaikan oleh KM Reza tadi itu. Perencanaan, kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat. Sehingga nanti pembelajaran kita itu lebih meningkat, Kak. Lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, di akhir sesi ini kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, itu yang tadi yang sudah kakak-kakak lakukan. Jadi, sekarang saya mau lebih menguatkan lagi. Saya minta pendapat dari Kak Dina. Halo Kak Dina. Maaf Bang, masih ngajar. Oh iya. Oke, siap Kak. Saya minta Kak Jul. Halo Kak Jul. Halo Kak Jul. Iya Kak. Oke, Halo. Kak. Untuk menutup modul kita hari ini, saya mau bertanya Kak. Seberapa penting refleksi kita lakukan Kak sebagai seorang guru Kak, menurut Kakak? Kalau menurut saya sangat penting sekali ya Kak, karena dengan merefleksikan kita bisa tahu kekurangan peserta didik kita gitu kan, kurangnya di mana gitu kan. Juga untuk guru juga gitu kan, bisa merefleksikan, bisa melihat kekurangan guru ini juga gitu kan dalam mengajar, kekurangan di mana gitu. Jadi refleksi ini apa ya, memperbaiki ya dalam kita mengajar. Nah, mungkin hari ini kita mengajarnya kekurangannya di mana gitu kan, mungkin kita menjadi PR untuk bisa diperbaiki. Jadi saat kita mengajar kembali, kita bisa memaksimalkan
apa yang menjadi kekurangan itu kita perbaiki. Seperti itu Kak. Sedikit ya. Ya baik, berarti Terima kasih refleksi Kak. ini seperti cerminan kita lah ya Kak ya, untuk mengoreksi apa yang sudah baik Halo, dari kita kedengaran dan Kak? apa yang Suara perlu saya Kak. ditingkatkan dari kita. Berarti kedengaran Kak, kedengaran. Berarti sangat penting lah ya Kak ya, Kak Jul, refleksi ini. Ya. Ya baik, kakak-kakak. Jadi harapan kita bersama bahwa kakak-kakak bisa membiasakan untuk melakukan refleksi ini ya Kak, yang disampaikan oleh Kak Julkifli tadi, bahwa menjadi koreksian kita untuk lebih baik lagi ke depan, dan yang sudah baik itu ditingkatkan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Sebelum saya tutup, kakak-kakak mohon melanjutkan pembelajaran mandirinya ya. Lanjut ke modul 1.4 Kak. Lanjut ke modul 1.4, kemudian batasannya sampai pada tanda bulat hijau itu Kak. Karena nanti hari Selasa kita akan jimit lagi Kak. Nah, hari Selasa ini agak panjang nih Kak, 3 JP kita. Jadi 2 jam lebih. Jadi kakak-kakak boleh mengerjakan langsung pembelajaran mandirinya, dan yang belum kemarin harap juga dikerjakan Kak ya. Jangan sampai ada yang terlambat batas waktu pengerjaannya, sehingga nanti tidak terdeteksi ada tulisan terlambatnya. Baik Kak, untuk menutup kegiatan hari ini ada yang mau ditanyakan Kak? Halo Kak? Siap, tidak. Oh iya, baik. Kalau tidak kita akhiri dengan foto bersama. Kakak-kakak yang tidak ada kesibukan lain, boleh dibuka kameranya Kak. Kita foto bersama Kak. Kak Desi bisa buka fotonya, kameranya. Kak Muklis, Kak Rizal, Kak Apriyadi. Oke, kita foto dulu Kak. 1, 2, 3. Senyum Kak. Oke, bentar Kak. Oke Kak, cukup Kak ya. Sampai ketemu lagi di hari Selasa Kak ya. Sesuai dengan jam seperti biasa Kak ya, 1:30 Kak. Siap Kak. Oke, baik. Saya akhiri. Selamat siang. Dan selalu dalam keadaan sehat Kak. Terima kasih ya Bang. Siap, sama-sama Sehat, Kak. Kak. Ya. Tugasnya dikerjakan Kak ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan Kak. Siap, Siap Kak. Siap. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kak, izin lihat Kak. Oke, siap. Kasih Kak. Ya. Izin lihat, Kak.